Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di bulan Rajab, di mana bulan Rajab adalah salah satu bulan Syahrullah, bulan Allah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sejarah mencatat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj di bulan Rajab, di mana buah dari pelaksanaan Isra Mi'raj kita diberikan bekal kehidupan untuk meraih kesuksesan, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Bekal apa? Oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah SAW pulang dari Isra Mi'raj, yaitu pelaksanaan as-salatul maktubah, salat yang 5 waktu yang diwajibkan kepada kita. Kita melaksanakan salat yang 5 waktu tidak henti-henti, tetapi di balik pelaksanaan salat yang 5 waktu ternyata ada segudang makna hikmah yang luar biasa bagi orang yang senantiasa istiqomah, terus melaksanakan dengan tekun, dengan khusyuk, dengan semata-mata lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah apa yang bisa kita petik dalam melaksanakan salat yang 5 waktu? Allah tegaskan di dalam Al-Quran, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat bagi orang mukmin adalah kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya. Dilihat dari makna ayat ini, ada satu garis makna yang bisa kita petik, bahwa salat wajib yang 5 waktu, waktunya sudah jelas. Maka ketika waktunya sudah jelas, orang yang melaksanakannya harus siap dengan melihat waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Singkat kata, makna ini adalah kedisiplinan yang harus diterapkan, ya, kedisiplinan yang harus selalu berada di dalam jiwa seorang mukmin ketika melaksanakan sholat yang 5 waktu. Sehingga ketika kita disiplin waktu, ketika sebelum adzan sudah siap melaksanakan sholat, sebelum waktunya kita sudah bergegas, maka akan berimbas dalam kehidupan sehari-hari. Orang itu akan menetapkan kehidupannya selalu melihat waktu-waktu, melihat kedisiplinan dalam proses kehidupannya. Yakin hakul yakin, orang yang selalu disiplin waktu pasti hidupnya akan sukses, hidupnya akan beruntung, hidupnya akan mendapatkan tempat yang mulia. Insya Allah hidupnya akan punya predikat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala maupun di tengah-tengah kehidupan masyarakatnya. Maka dari itu hadirin dan dirahmati Allah, kunci utama adalah yuk disiplinkan kita dalam melaksanakan sholat yang 5 waktu. Mana bisa kita disiplin hidup ketika sholatnya tidak jelas waktunya, sholat dilaksanakan semaunya, seketemunya, tidak mementingkan waktu-waktu sholat. Apalagi Rasulullah SAW mengingatkan, yaitu amal yang utama diantaranya as-salatu fi awwali waktiha, yaitu sholat di awal waktu. Maka ketika konsisten, istiqomah, terus dilaksanakan dengan kontinu, melihat waktu yang tepat, waktu di awal melaksanakan sholat, insya Allah akan berimbas di dalam pribadinya menjadi orang yang betul-betul disiplin dalam hidupnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, makna sholat di dalam kehidupan kita, Allah tegaskan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Hadirin dan dirahmati Allah, ayat ini memberikan gambaran pengubah karakter manusia. Ketika dia sholat dengan benar, sholat dengan khusyuk, maka pribadinya akan teratur, pribadinya akan betul-betul bersih dari perbuatan-perbuatan yang zalim, menzalimi orang lain, perbuatan-perbuatan yang merusak pribadinya, yang merusak orang lain, bahkan merugikan orang lain. Singkat kata, sholatnya benar, sholatnya khusyuk, serius, sesuai dengan kaidah-kaidah di dalam rukun dan sunnahnya, insya Allah akan mengubah karakter manusia menjadi orang yang selalu hati-hati di dalam melaksanakan aktivitas,
Ketika dia melakukan sesuatu, dia melihat apakah ada manfaat, melihat apakah merugikan orang lain, melihat apakah menzalimi orang lain, karena dia sudah betul hakul yakin melaksanakan sholat adalah mengabdi kepada Allah. Melaksanakan sholat, dia yakin bertemu dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, sehingga ketika dia sering berkomunikasi dengan Allah, dia akan menjaga etika-etika di hadapan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang di mana dia telah melaksanakan sholat berulang kali tetapi karakternya tetap melaksanakan kegiatan maksiat, tidak dihentikan, menzalimi orang lain terus-menerus, maka koreksi muhasabah terhadap pelaksanaan sholatnya. Apakah sudah betul di dalam rukun dan wajibnya? Apakah sudah betul konsisten dalam waktunya? Maka ketika itu semua dilaksanakan, insya Allah akan mengubah pribadi menjadi manusia yang betul-betul salih, baik di hadapan Allah, baik di hadapan manusia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat pun ternyata menjadi ciri masa depan seorang muslim, di mana salat itu kelak di akhirat nanti akan menjadi penentu keberuntungan, kesuksesan seseorang. Dalam surat Al-Mu'minun Allah tegaskan, orang mukmin yang beruntung itu adalah orang mukmin yang salatnya khusyuk. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung, sukses orang yang mukmin, di antaranya adalah orang yang sholatnya betul-betul khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam tafsir Ibnu Katsir, beberapa pendapat para ulama, para sahabat, makna khusyuk itu ada yang mengungkapkan makna yaitu dia berusaha sholat tepat waktu. Ada yang memberikan penafsiran sholat, makna sholat khusyuk itu adalah hudurul qalbi wa sukunul jawari, yaitu hadirnya hati anggotanya melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dan kelak di akhirat nanti sholat itu adalah penentu awal amal-amal lain diterima atau tidaknya. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita, awwalu ma yuhasabu abdun yaumal qiyamah as-salat. Pertama kali suatu saat nanti di akhirat, hamba akan dihisab oleh Allah bagaimana kualitas salatnya. Maka dari itu momentum bulan Rajab, momentum bulan Januari, di mana kita adalah kesempatan emas untuk selalu memperbaiki kualitas salat kita, memperbaiki kualitas kehusuan kita, memperbaiki waktu-waktu pelaksanaan salat kita. Ketika sudah semuanya terlaksana, tambahkan dengan an-nawafil, salat-salat sunat sebagai penyempurna salat wajib, sehingga kehidupan kita betul-betul dengan salat kita, insya Allah kebahagiaan, ketentraman, ketenangan, kesuksesan akan kita raih baik dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.